Peserta lebih duluan ya Kak Anggra. Oke, kita mulai aja ya. Halo? Ya Ya Kak, Kak, yuk doa dulu Kak. Ya, Ya, mau belajar dulu. Aduh, aduh. sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita masuk ke TropMed ya. Untuk latihan soal yang pertama, saya bacakan soalnya. Terapi farmakologi dalam preventif tertularnya malaria yang tepat diberikan dokter penyakit dalam tersebut kepada pasien. Wanita 30 tahun ke dokter karena berencana berangkat ke Papua. Ternyata didapatkan informasi daerah tujuan tersebut prevalensi malarianya tinggi dan ada resistensi terhadap kloroquine. Oke, ini wanita 30 tahun. Nggak hamil kan ya? Nggak dibilang hamil atau enggak? Oke. Nah, 100% yaitu 5 orang menjawabnya B ya, doxycycline 100 miligram per hari diminum 1-2 hari sebelum berangkat sampai 4 minggu setelah kembali. Hmm. Oke, kita jadi bahas soal nomor satu ini menanyakan terkait pencegahan malaria. Jadi sebetulnya pencegahan malaria itu prinsipnya adalah ABCD. Awareness atau kewaspadaan, bites prevent, mencegah gigitan nyamuk, C-nya kemoprofilaksis dengan obat, D-nya diagnosis dan treatment. Oke. Nah, untuk C inilah yang nanti kita fokus bahas yaitu terkait kemoprofilaksis. Nah, sebetulnya secara umum di seluruh dunia untuk pencegahan malaria negara itu bergantung kepada tipe berapa.
Kalau tipe satu itu biasanya tidak ada resiko malaria atau resiko penularan malaria sangat kecil. Sehingga jenis pencegahannya ya pencegahan terhadap gigitan nyamuk. Kalau dia tipe 2 itu resiko tertular hanya malaria vivax atau falciparum yang masih sensitif kloroquine. Sehingga pencegahannya adalah dengan kemoprofilaksis kloroquine. Tipe 3 resiko terhadap penularan malaria vivax dan falciparum, serta adanya resistensi kloroquine. Nah, tipe 3 ini tuh dia yang moderate lah. Jadi resiko penularannya sedang. Pencegahannya adalah terhadap gigitan nyamuk plus kemoprofilaksis dengan kloroquine plus proguanil. Jadi kloroquine plus proguanil. Sementara tipe 4 ini resiko tinggi penularan falciparum dan lain-lain lah intinya. Pencegahannya nanti dengan atovakuan proguanil. Doxy atau chloroquine. Sebetulnya Indonesia masuk mana? Indonesia itu sebetulnya masuk ke tipe 3. Cuma Indonesia itu sudah resisten terhadap sejak 1900. Karena memang hanya daerah tertentu saja yang Kak, resiko suaranya kecil. banyak yang resiko apa penularannya. Suaranya hilang timbul, Kak. Oke, coba ya. Semoga ini lebih lancar. Suaranya kedengeran nggak? Ini baru kedengeran, Kak. Tadi hilang. Oh, beneran hilang. Iya. Ya intinya tadi pencegahan apa? eh, Biasanya Indonesia itu dikategorikan resiko yang sedang ya. Jadi tidak semua daerah Indonesia tuh eh, resiko malarianya itu tinggi. Jadi sebetulnya dia masuk tipe 3. Tapi memang Indonesia sudah resisten terhadap kloroquine sehingga nanti biasanya obat yang tersedia di Indonesia itu biasanya kebanyakan jatuhnya ke doxycycline. Nah, ini dia slide ini tuh dia kunci dari rekomendasi profilaksis malaria. Jadi, obat pencegahan atau kemoprofilaksis malaria itu hafalkan aja ada 5 ini ya. Kloroquine, mefloquine, doxycycline, atovaquone proguanil, sama primaquine. Nah, satu yang harus teman-teman perhatikan adalah waktu. Jadi, kalau misalnya pasien datang 1 sampai 2 minggu sebelum travel, sebelum ke daerah yang resiko tinggi penularan malaria, maka biasanya bisa menggunakan kloroquine atau mefloquine. Tetapi memang kalau kloroquine itu dosisnya per minggu ya, jadi diminum 300 mg weekly, sementara mefloquine itu 250 mg weekly. 1 sampai 2 minggu sebelum berangkat. Terus dia diminum terus hingga 1 bulan setelah pulang. Gitu ya. Ketika dia pulang, maka dia diminum sampai 1 bulan setelah pulang. Nah, tetapi kalau misalnya yang 3 ini, doxycycline atau vakuum proguanil sama primaquine, dia bisa diminum 1 sampai 2 hari sebelum dia berangkat. Jadi kalau misalnya pasien, dok saya tuh besok mau berangkat nih,
ke Papua misalnya, maka pilihannya yaitu antara doksi atau Vakon Proguanil atau Primaquine. Karena dia bisa dikonsumsi mulai 1 sampai 2 hari sebelum berangkat. Nah, terus kalau doxycycline dia memang sampai 1 bulan setelah travel. Sementara kalau Atovaquone, Proguanil sama Primaquine dia sampai 1 minggu setelah dia pulang dari travel lah intinya. Nah ini ya, jadi nanti teman-teman apalin aja satu slide ini. Kalau doxycycline, Atovaquone, Primaquine ini semuanya dosis harian. Doxy 100 mg atau Vakuon Proguanil itu 250-150 kombinasi daily, Primaquine 30 mg daily. Nah, terus efek sampingnya dari obat ini apa? Kebanyakan itu adalah GI upset. Jadi apa? Lambung ya biasanya, lambung. Terus ada beberapa yang khas seperti misalnya kloroquine tuh bisa psoriasi, maaf. Ada yang khas seperti vivid dream, halusinasi, ya itu punyanya side effect-nya mefloquine. Candidiasis, photosensitivity, esophagitis, punyanya doxy. Gitu. Terus kalau ibu hamil, nah semua obat profilaksis malaria itu tidak bisa diberikan pada kehamilan ataupun menyusui, kecuali mefloquine dan kloroquine. Jadi yang 3 bawah ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil ataupun menyusui. Sementara kayak mefloquine, kloroquine itu aman untuk ibu hamil. Dah, sampai sini Apa, ada yang mau dikonfirmasi? apakah yang tadi maaf kak yang ibu hamil apakah yang aman? Yang aman cuma 2 atas, kloroquine sama mefloquine. Mefloquine. Yang Primaquine itu yang resisten ya kak? Yang Indonesia Eh, resisten itu apa? yang resisten itu kloroquine. Chloroquine. Oh. Yang ini resisten paling atas. Primaquine itu spesialnya dia itu ini hati-hati banget karena resiko hemolisis. Jadi memang kalau di WHO, CDC bilangnya mandatori diperiksa G6PD-nya. Itu ya. Ya, ada lagi mau konfirmasi? Kalau profilaksis, dia hafalin satu slide ini aja. Jadi ada yang weekly, ada yang harian ya. Nanti bisa dibaca, ini saya ambil dari CDC. Oke. Ya. Jadi soal nomor 1, kira-kira jawabannya yang mana? Coba kita baca pelan-pelan. Yang A, Proguanil 200 mg per hari diminum 1 sampai 2 hari sebelum berangkat sampai 1 bulan setelah kembali. Benar atau enggak? Dosisnya salah. Kalau perempuannya kan 250 sampai 150. Ya, yang Proguanil itu kombinasi dengan Atovaquone. Atovaquone itu 250 sama Proguanilnya 150. 150. Mm-mm. Diminum 1 sampai 2 hari sebelum berangkat, benar? Benar. Sampai 1 bulan setelah kembali? 1 minggu setelah kembali. Ya, salah ya, atau salah. B. Doxycycline 100 mg per hari, betul? Dosis harian? Atau betul. Betul. Pak, aku Minumnya baca ada 1 sampai 2 hari sebelum berangkat? mama. Betul. Mama Betul. ini yang Sampai 1 bulan setelah kembali, betul? susah banget. Betul. Mama. Betul. Berarti jawabannya B. Kalau kloroquine, kloroquine 2 tablet per minggu, mungkin satunya sekitar 150, kalau saya, berarti kan 300 mg ya. Kombinasi dengan Proguanil. Salah ya. Salah kan biasanya yang Proguanil kan kombinasinya dengan Atovaquone. Kalau yang D, mefloquine 250 mg per minggu. Dosisnya betul? Betul, 250. Betul. Diminumnya 1 sampai 2 hari sebelum berangkat?
1 sampai 2 minggu nggak sih, Kak? Iya betul. Ya, jadi ini salah. Jadi pokoknya kalau yang diminum setiap minggu, maka dia itu harus diminum 1 sampai 2 minggu sebelum dia berangkat. Nggak bisa dadaan H-1, H-2, logikanya gitu ya. Gitu. Terus kalau yang tiap minggu, kloroquine atau mefloquine, dia sampai 1 bulan setelah dia balik dari travel. Oke, gitu ya. B jawabannya. Aman? Aman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pemilihan terapi yang tepat pada pasien wanita 30 tahun, demam 7 hari, menggigil, rasa pegal di badan. Pasien baru pulang dari Nia Selatan. Sedang hamil 16 minggu. Suhu 38, splenomegaly Schaffner 1. Anemia ringan, leukosit 11.000, trombositopenia ringan 101.000. Apusan darah ketemu Plasmodium falciparum sama Plasmodium vivax positif. Pilihan terapi yang tepat. Nah, teman-teman, jawabannya kebanyakan 80% B, DHP tablet selama 3 hari. Satu orang menjawab A, yang DHP plus Primaquine. Hati-hati ya. Nah, ini adalah peta malaria. Pada prinsipnya, eliminasi malaria itu yang sudah mendapatkan sertifikat eliminasi itu ada 5 provinsi, ada banyak. Nah, untuk tingkat provinsi ada 5 provinsi yang mendapatkan sertifikat eliminasi yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur sama Bali. Oke, itu ya. Terus yang endemis eh, tinggi, udah jelas ya di daerah timur, Papua, dan pulau di sekitarnya. Endemis sedang itu di daerah Nusa Tenggara, terutama yang timur ya. Terus dia juga ada sebagian di area Maluku sama di Sulawesi. Oke. Jadi ini hanya sekedar review. Nanti teman-teman memang harus membaca pelan-pelan terkait malaria. Nah, prinsipnya malaria itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan parasit Plasmodium. Ya, dia parasit Plasmodium. Nah, eh, parasit Plasmodium itu jenisnya ada bermacam-macam. Yang pertama itu adalah Plasmodium falciparum. Biasanya Plasmodium falciparum itu akan yang khas ya. Hmm, Dia itu apa? Infeksinya biasanya akan bisa berat ya, infeksinya bisa berat. Terus Plasmodium falciparum itu dia lebih suka menyerang sel-sel eritrosit yang muda, walaupun dia bisa menginfeksi sel-sel dari eritrosit muda sampai tua lah intinya. Nah, untuk Plasmodium falciparum ya biasanya kalau di dalam darah tepi yang ketemu itu bentar kok aku lupa ya, bentar. Oh iya, oh iya 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 iya. Kalau Plasmodium falciparum itu biasanya yang ketemu di dalam darah tepi itu jarang ketemu kayak tropozoit, skizon, gametosit. Sementara diterima dulu. Karena Plasmodium falciparum ini kan dia menginfeksi eritrosit. Nah, dia itu akan mengalami sekuestrasi. Nanti kita bahas di belakang. Sekuestrasi itu dia itu ngendon di eh, jaringan mikrovaskulatur. Jadi ke pembuluh darah kecil dia tuh di situ. Sehingga kalau kita ambil darah tuh bisa aja jarang banget ketemu tropozoit, skizon ataupun gametosit yang imatur. Gitu. Jadi mungkin
Yang bisa kita lihat nanti adalah kayak fase cincin dan lain, terutama yang ini. Tuh ya. Jadi biasanya yang kita lihat paling sering di apusan darah tepi yang fase cincin ya, ring form. Dan yang khas dari Plasmodium falciparum yang lain adalah kalau misalnya kita bisa lihat gametosit, maka bentuknya adalah seperti pisang. Oke, itu dulu yang biasanya khas. Terus yang kedua adalah yang Plasmodium vivax. Kalau Plasmodium vivax, oh tadi sorry, yang falciparum tadi namanya kalau menyebabkan malaria namanya malaria tropicana. Terus dia daur siklusnya nggak jelas lah intinya. Terus kalau Plasmodium vivax yang kedua. Plasmodium vivax ini akan menyebabkan malaria tertiana. Ya, malaria tertiana. Daur siklusnya kurang lebih 48 jam. Nah, yang khas dari Plasmodium vivax itu biasanya tampilannya adalah dia itu eh, suka banget menginfeksi eritrosit yang muda, ya. Jadi dia menginfeksi eritrosit retikulosit gitu. Nah, itu Plasmodium vivax. Nah, sehingga biasanya kalau kita lihat eritrositnya itu ketemunya yang eritrosit yang lebih gede biasanya Plasmodium vivax tuh. Eritrositnya tuh gede terus dia pucat-pucat. Itu ya vivax. Terus biasanya tanda khasnya adalah bisa ketemu yang namanya Schaffner dots. Ya, Schaffner dots. Itu adalah vivax. Eh, aku lupa kalau Plasmodium falciparum tuh Maurer cleft atau Maurer spot. Tapi kalau Plasmodium vivax itu namanya Schaffner dots. Tuh ya, di daerah sitoplasma, eritrositnya. Terus biasanya Plasmodium vivax itu yang khas lagi adalah pada fase tropozoitnya itu biasanya bentuknya itu ameboid. Lihat nih, bentuknya ameboid. Bisa juga kadang-kadang bentuk cincin tapi dia ameboid biasanya, kayak amuba. Oke, itu aja yang penting. Terus bentuk stadium gametositnya dia bentuknya biasanya sferis. Ya. Yang ketiga adalah Plasmodium eh ovale nggak ada ya di sini. Oh ini nih, Plasmodium ovale. Kalau Plasmodium ovale itu biasanya jenis malarianya namanya disebut malaria tertiana. Daur siklusnya mirip sama vivax ya, 48 atau 50-an jam gitu ya, daur siklusnya. Dia juga mirip sama vivax, eritrositnya itu biasanya lebih gede. Ya, eritrositnya lebih gede dan pucat. Si Plasmodium ovale dia juga suka menyerang retikulosit, jadi sel eritrosit yang muda-muda gitu. Nah, Plasmodium ovale lagi-lagi mirip juga sama Plasmodium vivax, dia dapat ketemu juga Schaffner dots. Ya, Schaffner dots. Pokoknya kayak vivax ovale itu mirip-mirip. Jadi dia bisa ketemu Schaffner dots. Terus bentuk stadium si gametositnya juga bentuknya biasanya sferis. Gitu ya, itu vivax. Maaf, itu ovale. Maaf, ovale. Jadi pokoknya vivax sama ovale itu mirip-mirip lah. Tapi kalau si stadium tropozoitnya ovale itu nggak terlalu khas. Sementara kalau si vivax itu dia amoeboid. Ya. Terus yang terakhir adalah Plasmodium malariae. Kalau Plasmodium malariae, dia dapat menyebabkan malaria quartana. Malaria quartana kurang lebih daur siklusnya 24, 48, 72 jam. Kurang lebih ya Plasmodium malariae. Menyebabkan malaria quartana. Nah, terus kalau si malaria, spesialnya adalah dia suka menginfeksi eritrosit yang tua. Ya, dia suka menyebabkan eritrosit, menginfeksi eritrosit yang tua. Sehingga nanti Plasmodium malaria tuh ukuran eritrositnya sama dengan normal. Tuh ya, jadi yang ukuran eritrositnya sama dengan normal itu adalah malaria sama falciparum.
parum. Sementara vivax sama ovale dia eritrositnya akan lebih gede dan pucat dan dia itu suka menginfeksi sel eritrosit muda. Kalau falciparum dia bisa semua usia tapi dia lebih suka yang eh, muda. Tapi kalau si malariae dia suka pada yang eritrosit tua. Nah, yang khas lagi dari si Plasmodium malaria bentuk stadium cincinnya yang di sininya ya atau bentuk stadium tropozoitnya ini. Nah, sebentar. Dia itu yang malariae kadang-kadang sering trapezoidnya itu bentuknya seperti pita atau apa? Segi empat ya. Nih, band form nih. Jadi bentuknya itu kayak disebut pita terus kayak apa? Seperti segi empat gitu ya. Tuh, terus kalau skizonnya dia katanya itu bisa berbentuk roset atau bunga. Nih, ya kayak nggak ya diterima aja dulu ya. Terus kalau gametositnya dia bentuknya juga sferis. Jadi kayak vivax, ovale, malaria, bentuk gametositnya dia sferis. Sementara kalau si falciparum tadi adalah bulan sabit atau pisang atau sosis. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tapi kalau soal sih biasanya ya udahlah paling sering biasa falciparum. Oke, nanti teman-teman bisa dibaca lagi masing-masing ya. Nih ada yang apa tadi saya sampaikan, ada tambahan-tambahannya nanti bisa dipelajari. Nah, sekedar mengingatkan aja, memang ini adalah gambaran siklus hidup, daur hidup dari Plasmodium yang dapat menyebabkan malaria. Pada prinsipnya, eh, fase jadi daur hidup si plasmodium itu kan ada yang seksual sama aseksual. Yang seksual itu dia terjadi pada nyamuk. Ya, dia terjadi pada nyamuk. Nah, nyamuk itu akan menggigit manusia. Nah, ketika menggigit manusia, dia sebetulnya memasukkan yang namanya sporozoid. Ingat aja sporozoid. Jadi kan kayak spora kan kayak menyebar. Jadi dia si nyamuk ini menyebarkan si uh, plasmodium itu dalam bentuk fase infektifnya adalah sporozoid. Nanti sporozoid itu akan masuk ke dalam sel hati dan menginfeksi sel hati dan akan membentuk yang namanya skizon. Nah, skizon ini akan menyebabkan bisa terjadi ruptur. Gitu ya, bisa terjadi ruptur dan ketika ruptur dia akan keluar si fase plasmodium yang jahat. Sehingga terus nanti dia akan berkembang menjadi tropozoid. Nah, ini kalau nggak salah namanya merozoid ya. Jadi yang ruptur si skizon ini terus dia pecah mengeluarkan merozoid, terus nanti dia berkembang di dalam darah manusia itu jadi tropozoid imatur dulu. Nah, itu sering disebut sebagai stase cincin, ya, ring stage yang di awal. Nah, ini merupakan salah satu dari stage yang diagnostik gitu. Jadi kan diagnostiknya kita biasa ngecek darah tepi kan. Nah, ini yang bisa kita lihat. Setelah itu tropozoid imatur bisa berkembang menjadi tropozoid matur yang nanti dia berkembang jadi skizon lagi, dia ruptur lagi terus dia berulang kayak gini. Tetapi dia juga bisa berkembang jadi gametosit. Nah, gametosit itu ada yang jinak, ada yang jantan sama ada yang betina. Terus nanti dia masuk ke dalam si nyamuk lagi. Nah, jadi kita di dalam fase aseksualnya itu sebetulnya di dalam tubuh manusia itu ada dua siklus. Siklus di luar
eritrosit atau eksoeritrositik yang terjadi pada liver. Dan ada siklus eritrositik yang terjadi pada eritrosit. Ya logika aja bahwa berarti kita kalau mau melihat diagnostik ya berarti kita bisa melihat stadium yang tropozoid, baik itu imatur, matur tropozoid itu juga bisa, walaupun memang kalau si falciparum itu jarang ya, tropozoid, skizon ini juga bisa kita lihat. Gitu ya. Ya. Terus kalau yang di fasenya nyamuk, dia ini yang fase seksualnya itu masuk namanya siklus sporogenik. Dah, itu aja sekedar gambaran umum. Terus yang harus teman-teman tahu lagi terkait daur hidup siklus malaria, mana lagi ya? Nah, ini dia. Untuk patogenesis dan patologi nanti semuanya harap dibaca ya karena malaria tuh mutlak banget, sering banget keluar di soal nggak hanya terapi tapi juga patogenesis, siklus itu teori beberapa kali saya temukan ada di soal, keluar muncul di soal. Nah, untuk patogenesis terutama pada Plasmodium falciparum ya yang banyak diteliti karena dia memang yang salah satu yang dapat menyebabkan malaria berat. Nah, si patogenesis dari malaria falciparum yang harus teman-teman tahu, dia kan mampu menginfeksi eritrosit ya. Paling sering dia lebih suka eritrosit muda, tetapi bisa menginfeksi eritrosit baik yang muda ataupun yang tua. Nah, eritrosit yang terinfeksi oleh si parasit Plasmodium, dia disebut sebagai EP, eritrosit yang terinfeksi atau istilahnya parasit dalam eritrosit, itulah intinya EP gitu ya. Nah, si EP ini ya, kita ngomongin eritrositnya nih ya, eritrosit yang di dalamnya ada parasit, dia akan mengalami tadi ya dua stadium. 24 jam pertama adalah stadium cincin, atau si tropozoid imatur, ya kan? Terus 24 jam berikutnya adalah tropozoid yang matur. Nah, si EP itu ternyata punya tonjolan-tonjolan, ada knopnya, dan dia itu bisa nempel ke eh, dinding lah intinya, ya dinding pembuluh darah. Nah, perlekatan antara EP ya, terutama yang si tropozoid stadium matur dengan permukaan endotel pembuluh darah namanya sitoaderen. Nah, sitoaderen ini terjadi pada mikrovaskular, gitu ya, mikrovaskular. Makanya sehingga si tropozoid matur ini tuh jarang ditemukan pada apusan darah, pada uh, pada pemeriksaan darah tepi lah intinya. Akan lebih sering ketemu yang imatur. Nah, ketika dia terjadi penempelan atau sitoaderensi, ya dia akan ngendon di situ. Nah, jadi dia tidak beredar dalam sirkulasi. Nah, ketika dia, nah ketika aku mau bilang apa sih? Nah, kan eritrositnya di dalamnya ada parasitnya tuh. Nah, parasit dalam eritrosit matur yang tinggal dalam jaringan mikrovaskular itu namanya EP matur yang mengalami sekuestrasi. Jadi intinya parasit yang ngendon di eritrosit yang ada di mikrovaskular yang dia tidak bersirkulasi lagi itu namanya nanti sekuestrasi. Gitu. Dan sekuestrasi ini terjadi pada organ vital dan hampir di semua jaringan tubuh, paling banyak ada di otak, hati, dan ginjal. Berikutnya paru, jantung, usus, dan kulit. Nah, ya. Terus ada juga istilah rosetting. Roset kan kayak bunga. Nah, rosetting adalah kondisi di mana si epematurnya itu dikelilingi, jadi kelopak bunganya itu adalah eritrosit yang tidak diinfeksi parasit. Jadi eh, kuncup ya, tengah bunganya itu adalah eritrosit yang ada parasitnya, tapi di sekitarnya itu eritrosit yang murni, yang naif. Nah, itu adalah rosetting. Ya.
Kalau ini terjadi ketika dia nempel kayak bunga, maka dia bisa menyebabkan sumbatan aliran darah. Sehingga akan tambah mempermudah penempelan-penempelan atau sitoaderen. Ya, itu ya. Jadi nanti kalau ada istilah kayak sitoaderen, aderen kan nempel. Sekuestrasi, sekuestrasi itu intinya ya udah sih apa dia ngendon di situ si parasitnya. Terus kalau si rosettingnya itu dia ya berarti ada kayak bunga terus dia bisa menyebabkan sumbatan. Dah. Oke, itu secara teori itu aja yang penting. Terus kita masuk ke klinisnya. Jangan lupa untuk klinis dari malaria ada yang disebut trias malaria. Kita harus urut. Yang pertama biasanya menggigil atau periode dingin selama seperempat jam hingga 1 jam. Jadi dia menggigil, sering pakai selimut, gigi-gigi bergelatuk, apa sih bergelatuk? Apa tuh gemilitik? Apa sih ya itulah. Terus habis itu dia masuk ke fase periode panas. Jadi dia kan ya logika aja lah sebelum panas, sebelum demam tinggi kan biasanya orang menggigil tuh. Nah, ketika di periode panas tuh wajahnya jadi merah, takikardi, demam gitu. Setelah itu baru dia masuk ke periode berkeringat. Nah, trias malaria itu paling sering terjadi pada Vivax. Vivax, ingat-ingat ya Vivax. Malah si falciparum itu nggak jelas ya. Falciparum itu nggak jelas. Oke, itu ya yang penting. Terus, nah sekarang ada beberapa istilah lagi yang harus teman-teman tahu dihafalkan ya. Yaitu adalah ini. Hmm, terkait istilah rekrudensi, recurrent, sama relapse atau recute. Nah, kalau saya baca di PubD ini tuh agak sedikit bingung ya. Jadi mungkin nanti acuannya lebih pakai yang buku saku malaria. Nah, kalau di buku saku malaria itu payung utamanya itu adalah recurrent. Ya, jadi payung utamanya itu adalah recurrent. Jadi dia agak beda sama PubD. Dengerin saya aja ya. Recurrent atau dia kambuh. Recurrent. Nah, recurrent ini intinya dia ketemu parasit kembali atau positif kembali. Di mana sebelumnya itu sudah negatif. Oke, ya. Di bawah si recurrent itu ada satu rekrudensi. Rekrudensi intinya malaria ditemukan positif kembali kurang dari 28 hari sejak dimulai terapi. Jadi ketika orang itu minum obat, maka dia disebut dari ke 0. Nah, sampai hari ke-28, kalau dia muncul parasit malarianya lagi, itu namanya rekrudensi. Gitu ya, rekrudensi. Rekrudensi bisa terjadi pada semua jenis plasmodium ya yang menginfeksi. Itu rekrudensi. Oke. Biasanya rekrudensi itu terjadi karena kegagalan obat, ya. Sehingga biasanya terapinya nanti adalah menggunakan second line anti malaria. Eh, istilah yang kedua adalah reinfeksi. Kalau reinfeksi, ketemu parasit kembali setelah 28 hari pengobatan, yaitu adalah reinfeksi. eh ya reinfeksi. Nah, itu reinfeksi. Di sini nggak ada ya. Dia ketemu parasit kembali setelah 28 hari pengobatan. Nah, biasanya intinya dia itu sembuh, terus dia kena infeksi lagi. Nah, itu adalah reinfeksi. Nah, terus penanganannya biasanya pakai lini pertama. Jadi mungkin aja dia diinfeksi oleh jenis plasmodium yang baru gitu. Nah, yang ketiga adalah relapse. Relapse atau recute intinya ketemu parasit kembali setelah 28 hari pada malaria vivax atau ovale. Nah, ini jelas. Eh, istilah relapse atau recute hanya dimiliki oleh malaria vivax dan ovale karena dia punya satu fase yang tersembunyi namanya hipnozoid. Hipno. Jadi kan kayak hipno tuh kayak
dihipnotis si livernya. Jadi dia itu sembunyi di situ. Oke, itu hanya terjadi pada Vivax dan Ovale. Nah, ini biasanya eh ya udah karena Vivax dan Ovale itu adalah relapse atau recute. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mas mau tanya Mas, Hmm. saya juga pernah baca itu ada early sama late failure terapi. Nah, kalau yang early itu kan yang di bawah 3 hari katanya masih muncul parasitnya. Kemudian yang late failure terapi itu yang lebih dari 3 hari tapi kurang dari 28 hari. Berarti itu apa sama sama ini ya, rekrudensi tadi ya? Yang rekrudensi yang kurang dari 28 hari ya. Nah, Heeh. sebentar, sebentar, sebentar. Kan kalau kurang dari, ya, jadi memang di dalam nanti pengobatan malaria, itu kita kan memang nanti harus mengevaluasi ya. Nah, ketika kita sudah memberikan pengobatan malaria, misalnya udah selesai, nah, memang ada beberapa istilah tadi apa tuh ada yang namanya kegagalan kegagalan pengobatan early atau early treatment failure. Nah, kalau early treatment failure itu pada prinsipnya dia itu 3 hari itu kan oh gini, sorry sorry. Kan kita minum obat tuh pada hari ke-0 ya. Sementara kalau jadi dia tuh masih masih dalam konteks pengobatan. Kalau si early treatment failure. Jadi misalnya kan dia ada yang misalnya pada pemberian obat hari ke-1 sampai hari ke-3 dia menjadi malaria berat. Ya itu adalah gagal pengobatan dini. Atau misalnya pada hitung parasit hari kedua itu dia lebih gede jumlahnya daripada hari ke-0. Itu juga masuk ke early treatment failure. Tuh, atau eh, pada hari ketiga dia juga apa? Lebih dari sama dengan 25% dari ke-0 saya sambil baca ya. Sama ditemukan parasit aseksual dalam hari ketiga disertai demam. Jadi sebetulnya kalau early treatment failure itu agak sedikit berbeda sama si apa tadi namanya si rekrudensi. Karena kan pada prinsipnya ini eh, pada prinsipnya kan dia harus negatif dulu intinya. Sementara kalau gagal pengobatan dini itu dia kan belum sempat negatif. Tetapi ada ada yang namanya late treatment failure. Nah, kalau late treatment failure itu dia 3 hari ini aman nih. Tapi kan kita evaluasi pada hari keempat sampai hari ke-28. Nah, kalau dia muncul lagi si parasitnya, ya, dia muncul lagi si parasitnya, berarti dia mirip, yaitu dia sama aja kayak si rekrudensi. Jadi dia rekrudensi itu mirip sama si gagal pengobatan yang late intinya. Gitu. Keduanya berarti tata laksananya sama ya Mas. Berarti ke lini kedua ya. Iya, dia lini kedua karena sebetulnya dia itu eh, kemungkinan ya karena kemungkinan si lini pertamanya tuh dia tidak bisa mengatasi si parasitnya itu. Jadi dia harus pakai lini kedua. Berbeda sama yang berbeda sama yang satunya. Tadi saya bilang apa yang satunya ya? eh Kalau yang dia lebih dari 28 hari, berarti si parasitnya itu sudah mati lah intinya. Sehingga dia eh, menginfeksi lebih dari 1 bulan, berarti itu adalah infeksi baru lah intinya. Infeksi baru pakai lini pertama gitu. Gitu. Sementara kalau si rekrudensi ini itu disebabkan jenis plasmodium yang sama, tetapi dia gagal teratasi dengan pengobatan saat itu. Jadi 28 hari ini menjadi penentuan intinya. Gitu. Bisa bisa ke
Bayang nggak? Susah nggak? Susah ya memang. Satu lagi ya Mas, maaf ya Mas. Ya. Terus kalau dalam 28 hari itu syaratnya Mm-mm. harus infeksi dengan parasit yang sama ya. Misalnya kalau misal dia dalam 28 hari tapi beda parasitnya, itu ada eh, beda definisi juga apa enggak? Kalau misalnya biasanya sih sama ya. Jadi kan kalau rekrudensi itu memang biasanya kan tadi kita ngomongin rekrudensi ya. Rekrudensi itu berasal dari parasit yang memang sebelumnya diobati. Dia berasal misalnya di awalnya falciparum terus dia hari ke 18, hari ke 20 dia ketemu lagi yang sebelumnya jadi negatif ya namanya rekrudensi atau gagal gagal apa tuh? Gagal late ya, late treatment failure. Kalau misalnya dalam 28 hari dia disebabkan oleh Vivax atau Ovale ya namanya dia adalah relapse. Aku nggak maksudnya aku juga nggak belum baca juga kalau misalnya dalam waktu 28 hari dia disebabkan parasit yang jenisnya berbeda tuh hmm, kalau parasitnya jenisnya berbeda dia istilahnya pasti dia adalah reinfeksi tapi reinfeksi itu bukan deh. Jadi kayaknya itu lebih dari 28 hari deh, Mas. Aku belum baca yang dalam 28 hari disebabkan oleh jenis Plasmodium yang berbeda gitu. Kayaknya aku belum mendengar istilah itu. Kalau sama kan dia namanya rekrudensi dalam 28 hari. Tapi kalau misalnya dia disebabkan si hipnozoid berarti dia relapse atau recute kalau yang setelah 28 hari atau dia setelah 28 hari tapi infeksinya itu berbeda maka dia namanya adalah si reinfeksi yang tidak ada tertulis pada PABDI ini. Gitu. Bingung nggak? Nih Mas, cukup jelas sebenarnya Mas. Pokoknya intinya sebelum 28 hari itu intinya rekrudensi lah, udah. Tapi dia biasanya disebabkan parasit yang sama, rekrudensi, parasit yang sama, obatnya adalah lini kedua. Kalau lebih dari 28 hari, dia adalah si uh, relapse yang dia disebabkan oleh hipnozoid atau dia reinfeksi karena jenis plasmodium yang baru. Itu berarti pakai lini pertama. Ya, itu aja dulu lah gampangannya. Gitu ya. Oke, dah. Mm, 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 mm. Oke, terus kita masuk ke malaria yang berat. Dah, udahlah. Kalau malaria yang berat, nanti kalau di soal itu eh, jelas kelihatannya. Nah, kalau malaria berat itu memang biasanya disebabkan falciparum atau sering disebut sebagai manifestation pernicious. Nggak tahu lah. Nah, selain falciparum, ternyata malaria berat juga bisa disebabkan karena Vivax ataupun Knowlesi. Ini tadi memang saya nggak belum sebutkan ya. Knowlesi itu yang terakhir ya, salah satu jenis Plasmodium yang kelima. Nah, malaria berat itu biasanya jelas ada penurunan kesadaran, GCS-nya di bawah 11. Nih hati-hati ya, memang agak agak rancu ya. GCS di bawah 11. Atau prostration, jadi kelemahan umum di mana dia itu nggak bisa berdiri atau duduk atau jalan tanpa bantuan. Kejang lebih dari 2 kali dalam 24 jam. Asidosis, namanya asidosis, bikarbonat kurang dari 15. Laktat lebih dari 5. BE lebih dari 8. Hipoglikemi, ingat hipoglikeminya malaria berat di bawah 40, bukan di bawah 70 atau 80 kayak definisi hipoglikemi secara umum. Anemia berat yang namanya anemia berat itu kalau dia HB di bawah 7 atau hematokrit di bawah 20% dengan parasitemia di atas 10.000 per mikroliter. Terus ada juga gagal ginjal kalau kreatininnya itu di atas 3 atau urea di atas 20. Jaundice, bilirubin di atas 3 plus hitung parasit di atas 100.000.
Jadi hati-hati banget, per definisinya agak beda. Edem paru, ronsen atau SpO2 kurang dari 92%, RR di atas 30, perdarahan, shock, CRT 3 detik ke atas, sistoliknya di bawah 70, maaf, sistoliknya di bawah 80 mmHg. Terus kalau kalau si falciparum itu biasanya hiperparasitemia itu parasitnya di atas 10%. Sementara kalau si Vivax itu mirip sama yang tadi saya sebutkan, tapi tidak ada batasan densitas parasit. Sementara kalau si Knowlesi itu densitas parasitnya di atas 10, maaf, di atas 100.000. Dan kalau ada jaundice, densitas parasitnya cukup di atas 20.000. Sementara kalau si falciparum di atas 100.000. Nah, memang ini tuh kayak definitif banget. Saya percaya kalau soal itu keluar itu nggak akan sedetail ini. Cuma memang harus hati-hati, saya pernah baca soal itu kayak gula darahnya tuh 60. Nah, itu kan belum masuk per definitif dari malaria berat. Karena kan hipoglikeminya malaria berat itu di bawah 40. Ya gitu-gitu. Tapi ini juga pernah keluar nih. Densitas parasitnya si Knowlesi itu dia di atas 100.000. Sementara kalau si falciparum itu dia parasitemia di atas 10% lah intinya. Oke, nanti teman-teman bisa baca. Nah, terus bagaimana bentar. Pengobatan, maaf nanti dulu. Eh, Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan malaria. Nah, untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan malaria, itu yang harus teman-teman tahu yang pertama adalah yang namanya SST, Sindrom Splenomegaly Tropik. Nah, SST ini sering dijumpai di negara tropik, Sindrom Splenomegaly Tropik. Penyebabnya memang antara lain malaria, skistosomiasis, dan lain-lain. SST ini sering disebut sebagai big spleen disease, penyakit dengan splenomegaly ya, hiperreaktif malarial splenomegaly. Nah, splenomegaly karena malaria itu sering dijumpai di daerah endemik malaria dengan parasitemia intermittent dan ditemukan hemozoin atau pigmen malaria pada RES, reticuloendothelial system. Gitu. SST itu juga terjadi di daerah endemik pada anak-anak. Ya, yang perlu teman-teman tahu adalah ini. Ini pernah keluar di soal. Jadi per definisi atau kriteria diagnostik untuk menegakkan SST ya. Nah, gejala klinisnya itu biasanya bengkak pada perut karena splenomegaly. Ya, dia bisa sampai umbilikus sampai fossa iliaca. Terus anemianya itu normo-normo, retikulositnya naik ya karena dia hemolitik. Terus kriterianya adalah ini. Kriteria diagnostik yang digunakan SST adalah peningkatan antibodi terhadap malaria. Jadi IgM itu meningkat lebih dari 2 standar deviasi dari normal setempat. Ini tuh pernah keluar di soalnya kita, soal pre-board. Jadi kriteria diagnosis SST. Intinya adalah peningkatan antibodi. Nah, apa kriterianya? IgM meningkat lebih dari 2 standar deviasi dari normal setempat. Penurunan besarnya limpa, IgM, dan antibodi setelah 3 bulan pengobatan kemoprofilaksis. Ini kemarin itu pilihannya tuh kayak detail banget. Mana yang betul gitu. IgM meningkat lebih dari 2 standar deviasi. Turun besarnya limpa, IgM, antibodi setelah 2 bulan pengobatan kemoprofilaksis. Itu salah, kan harusnya 3 bulan. Limfositosis pada sinusoid hati. Terus respon imunitas seluler humoral normal terhadap antigen. Respon limfosit normal terhadap PHA, pitohemaglutinin. Hipersplenisme hanya terjadi pada beberapa kasus dan berhubungan dengan besarnya splenomegaly. Limfositosis perifer dan pada sumsum tulang dan volume plasma meningkat. Dah, ini adalah beberapa kriteria yang harus teman-teman hafalkan. Ini saya cuma pernah lihat soal 1 kali itu pada pre-board. Kalau yang latihan board gitu-gitu nggak ada. Pre-board kita pernah keluar ini. Gitu.
Ya, itu ya. Jadi dibaca, jadi teman-teman nanti biar nggak terlalu asing kalau misalnya baca soal preboard, loh kok ada kayak SST itu apa? Sindrom splenomegaly tropik. Terus pengobatannya adalah kemoprofilaksis jangka waktu panjang untuk menurunkan besarnya limpa. Splenektomi tidak dianjurkan karena malah mudah infeksi sama mortalitasnya malah justru naik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sindrom nefrotik. Ini juga pernah keluar di soal. Ternyata malaria itu bisa menyebabkan sindrom nefrotik terutama disebabkan Plasmodium malariae. Jadi yang malaria-malariae. Gitu. Jadi dia bisa menyebabkan sindrom nefrotik. Ya. Terus yang ketiga adalah Burkitt limfoma. Burkitt limfoma adalah ya dia limfoma tumor limfosit B. Limfoma Burkitt sering ketemu pada usia muda ya, anak-anak 2 sampai 16 tahun gitu ya. Dan pria lebih sering ketemu. Ya, itu aja yang penting. Jadi penyakit yang berhubungan dengan malaria adalah SST, Burkitt limfoma sama nephrotic syndrome. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti mungkin malam ini kita 2 paket aja ya, nanti mungkin besok akhir minggu kita yang paket berikutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini klinisnya? Karena habis ini kita akan bahas obatnya. Nah, untuk obatnya, pada prinsipnya kita bagi ada pengobatan malaria tanpa komplikasi, ya, sama pengobatan malaria yang berat. Nah, pengobatan malaria tanpa komplikasi, mau nggak mau ini harus dihafalkan. Biasanya kalau dia tanpa komplikasi, backbone-nya itu adalah pengobatan yang berdasarkan atau berbasis artemisinin yang kombinasi atau sering kita sebut sebagai ACT, artemisinin based combination therapy. Oke. Jadi artemisinin itu jangan diberikan satu langsung artemisinin, tapi dia harus dikombinasikan dengan yang lain. Oke. Nah, artemisinin combination terapi itu jenisnya macam-macam. Ada AL, artemether lumefantrine, ada artesunat amodiaquid, ada artesunat mefloquine, ada DHAP, dihidroartemisinin piperacin, ada yang artesunat plus sulfadoxin pyrimetamin, dan terbaru 2022 itu ada ASPY. Oke. Untuk memang ASPY itu di tahun 2022 ya. ASPY itu kepanjangan dari artesunat plus pironaridin. PY itu pironaridin. Oke, pironaridin ya. Oke, catatan di sini biasanya kalau di Indonesia kita yang DHAP, dihidroartemisinin piperacin. Itu ya backbone-nya. Terus sebelum ke lebih detail, obat anti malaria itu kita bagi berdasarkan cara kerjanya. Ada yang dia hipnozoid sidal, ada yang gametosidal, ada yang skizontosidal fase eritrositik. Nah, yang fase hipnozoid itu contohnya adalah primaquine sama atau vakuon plus proguanil. Sementara kalau yang gamet, nyerangnya gametosidal itu primaquine sama artemisinin group. Sementara kalau yang skizontosidal yang menghancurkan skizon fase eritrositik itu biasanya si artemisinin group atau vakuon plus proguanil, chloroquine, quinine, mefloquine, dan lain-lain. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, mefloquine itu kerjanya di mana? Nah, mefloquine itu kerjanya pada skizon di eritrosit gitu. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sini. Sehingga kalau misalnya obat yang spesifik, obat untuk si yang hipnozoid gitu ya. Kalau hipnozoid ya berarti cuma primaquine sama si atau vakuon proguanil atau tafenoquine ini. Nah, ini ya. Ya, jadi teman-teman bisa membayangkan.
Nah, sekarang untuk kombinasinya, ini dia. Oke. Kalau malaria falciparum, itu dia nanti mirip sama si Plasmodium falciparum, itu mirip sama si malariae. Karena kan dia tidak ada fase hipnozoid. Sehingga dia pengobatannya itu adalah 3 hari dengan DHP dan hari pertama dengan Primaquine. Sementara kalau ada yang fase hipnozoid seperti Vivax dan Ovale, Primaquine-nya ini harus 2 minggu. Logis ya. Nah, sekarang dosisnya berapa? Untuk dosisnya, eh nanti bisa teman-teman baca. Paling kalau ngapalinnya ya udahlah ya. Kalau orang dewasa kan dia rata-rata ambil aja berat badan 50 kilo, itu DHP-nya dikasih 3 tablet, sementara Primaquine-nya 1 tablet. Ya, terus yang membedakan nanti lamanya. Tapi saran saya teman-teman kan tetap dihafalkan dosisnya berapa miligram per kgbb, karena itu pernah keluar pada saya ujian OSCE. Jadi pasien itu malaria terus ditanya, dosis obatnya berapa itu Primaquine sama DHP? Karena saya cuma nyebutnya 3 tablet sama 1 tablet. Terus dosis per kgbb-nya berapa? Nggak tahu. Nah, itu nanti silakan teman-teman baca ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nanti ada dosisnya nih, berapa 0,25 mg per kgbb. Nah, itu. Nah. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ibu hamil gimana? Kalau ibu hamil pada prinsipnya dia dengan DHP aja. Ya, dengan DHP aja selama 3 hari. Dari trimester 1 sampai trimester 3 mau kena malaria apa dia DHP aja. WHO maaf, yang tidak boleh diberikan pada wanita hamil memang seperti tetrasiklin, doksisiklin nggak boleh ya pada ibu hamil. Oke, terus kalau pengobatan malaria berat apa? Pengobatan malaria berat mana ya? Nah, biasanya diberikan secara parenteral yaitu dengan artesunat injeksi. Nah, untuk artesunat injeksi ini teman-teman harus dihafalkan karena pernah sering banget keluar di soal. Nah, untuk artesunat injeksi itu dosisnya adalah hari pertama itu diberikan ya 2,4 mg per kgbb pada jam ke-0, 12 sama 24 ya. Ini 2,4 mg per kgbb. Dia bisa diberikan secara IV atau IM. Terus hari kedua ya, hari berikutnya itu 2,4 mg per kgbb juga. Sebentar, kok aku agak lupa ya. Setelah hari ke-24 dia, oh ya betul, dia diberikan tapi per hari ya, 2,4 mg per kgbb, tapi dia setiap hari sampai pasiennya itu sadar atau KU-nya membaik. Tuh ya. Nah, tetapi kalau yang hari pertama, 24 jam pertama dia diberikan pada hari pada jam ke 0 tentu saja, jam ke-12 dan jam ke-24. Dah. Sampai dia membaik, sampai dia bisa minum obat oral. Dah. Terus kalau misalnya sudah bisa minum oral, ganti dengan DHP selama 3 hari plus Primaquine pada hari pertama ya, kembali seperti biasa. Oke. Dah, terus kalau misalnya dia artesunat. Kalau misalnya pilihan yang lain itu adalah artemeter. Artemeter diberikan IM, diberikan atas indikasi tanya. Tidak boleh diberikan secara IV, terus diberikan pada kasus malaria berat di rumah sakit. Tapi ya ini artemeter tuh, ya udahlah artesunat aja. Ya. Terus kalau misalnya pilihan yang lain itu adalah kina.
Kina nanti diberikan dosis awal 20 mg per kgbb dalam infus selama 4 jam per infus dan setiap 8 jam berikutnya. Gitu. Jadi nanti 4 jam masuk, 4 jam kosong, 4 jam masuk, 4 jam kosong gitu-gitu ya. Tuh, kalau sadar dikasih ACT 3 hari. Kina hanya digunakan sebagai obat alternatif kalau artesunat atau artemeter tidak tersedia. Gitu. Kalau ibu hamil gimana malaria berat? Pakainya artesunat IV ataupun artemeter. Ya, sampai sini dia mau ditanyakan? Oke, dah. Terus nanti teman-teman, nah ini ya nanti bisa dibaca kegagalan pengobatan dini, kegagalan pengobatan kasep sama ya itu aja. Kalau kegagalan pengobatan dini dihafalin, intinya terjadi pada 3 hari pertama. Biasanya intinya dia setelah masuk obat itu kan hari ke-0 tuh. Ketika minum obat dia disebut dari ke-0, nah akan muncul tanda bahaya atau malaria berat pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Itu namanya gagal pengobatan dini. Parasitemia pada hari kedua lebih dari hari ke-0. Parasitemia pada hari ketiga lebih dari sama dengan 25% dibandingkan hari ke-0. Parasitemia pada hari ketiga dengan suhu di atas 37,5. Nah, terus kalau kegagalan pengobatan kasep, itu yang tadi saya sampaikan, dia muncul pada hari ke-4 sampai hari ke-28. Ya, itu adalah kegagalan pengobatan kasep. Ya, ini tadi saya sampaikan. Nah, sehingga kita kembali ke soal, nanti dibaca lebih detail, dibaca di slide ya. Slide yang mungkin nanti belum saya bisa langsung berikan. Nah, pemilihan terapi yang tepat pada Plasmodium falciparum sama Vivax. Jadi dia kombinasi. Pengobatan falciparum sama Vivax itu lebih lama yang mana? Falciparum apa Vivax? Vivax. Vivax. Sehingga nanti kita kasih obat. Ini hamil nggak sih? Oh, hamil ternyata. Hamil 16 minggu. Berarti jawabannya A, B, C, D, E? B. B. Ya, sip. DHP tablet selama 3 hari. Primaquine tidak boleh diberikan ke ibu hamil. Primaquine tadi efek sampingnya apa? Yang ditakutkan? Apa efek samping Primaquine yang ditakutkan? Depannya H? He? Hemolisis. Iya, hemolisis. Gitu. Ya, memang secara umum sih, nggak cuma ke ibu hamil tok, dia hemolisis. Sehingga memang harus diperiksa G6PD. Karena hemolitik biasanya muncul terjadi pada mereka yang memiliki kondisi defisiensi G6PD. B jawabannya. Soal nomor 3. Apa langkah terapi awal yang tepat? Wanita 40 tahun HIV, CD4-nya 50, demam, sakit kepala hebat, penglihatan kabur. Diperiksa CSF, yang khas hati-hati, peningkatan tekanan, ya, peningkatan limfosit, tinta India positif, tinta India. Tekanan CSF-nya meningkat 250 ketika diambil. Glukosa CSF rendah, protein CSF meningkat. Apa langkah terapi awal yang tepat? Wah, ini udah 100% B ya, amfoterisin B dengan flusitosin dah. Ini udah pada pinter semua, udah bener semua ya 100%. Jawabannya memang betul adalah amfoterisin B dengan flusitosin. Jadi pada prinsipnya ini sekedar mengingatkan aja terkait inisiasi ARV ya. Dalam Permenkes 23 tahun 2022, ketika orang itu sudah terdiagnosis sebagai HIV tanpa gejala oportunistik, maka ARV diberikan pada hari yang sama atau selambat-lambatnya hari ke-7 setelah diagnosis tegak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia ada koinfeksi TBC, maka obati yang mana dulu nih? Masuk ARV dulu atau OAT dulu? Jawabannya adalah
obat TBC-nya masuk dulu, terus habis itu baru masuk ARV sesegera mungkin dalam 2 minggu pertama tanpa memandang CD4. Jadi ingat ya, dia sesegera mungkin. Jadi kalau bisa diberikan pada hari kedua, hari ketiga, masuk aja dibanding. Dan paling lama itu 2 minggu ya, sesegera mungkin dalam 2 minggu. Bukan kita berikan OAT, 2 minggu kita tunggu masuk ARV, enggak. Bukan gitu ya. Intinya sesegera mungkin ARV itu masuk. Tetapi catatannya di sini, kalau dia TBC-nya itu TBC meningitis, maka ARV jangan buru-buru masuk. Harus tunda minimal 1 bulan ya atau 4 minggu. Dan dalam 8 minggu. Jadi setelah minimal 1 bulan dan antara 2 bulan kedua gitu ya. Jadi minggu keempat, minggu kelima, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, minggu ke-8 dia harus masuk si ARV-nya. Kalau dia TBC meningitis. Sementara kalau yang lain, kalau toksoplasmosis, maka pengobatan ARV dimulai 2 minggu sejak pengobatan toksoplasmosis. Kalau Cryptococcus, pengobatan ARV-nya masuk setelah 4-6 minggu sejak terapi Cryptococcus. Jadi kesimpulannya, kalau untuk infeksi-infeksi saraf ya, otak gitu, maka kita obati dulu infeksinya. Nah, baru masuk ARV paling cepat itu 2 minggu kalau dia, ya betul 2 minggu kalau dia infeksinya tadi toksoplasmosis. Minggu keempat itu bisa masuk ARV kalau dia infeksinya infeksi TBC atau infeksi Cryptococcus. Gitu ya. Tapi catatan di sini kalau yang TBC sebelum minggu ke-8 dia harus sudah masuk. Ya, itu aja. Ya, diingat-ingat. Nah, sekarang memang betul teman-teman nanti harus bisa membandingkan ini tuh mau ke arah mana? Mau ke arah Cryptococcus, mau ke arah TBC, meningitis, atau mau ke arah toksoplasma. Misalnya kayak gitu. Nah, kita memang sekarang soalnya memang betul ini mengarah ke infeksi Cryptococcus. Cryptococcus itu adalah infeksi jamur yang invasif. Ya, dia merupakan jenis dari Basidiomycetes dan dia membutuhkan oksigen gitu. Nah, Cryptococcus sendiri jamurnya itu terdapat pada kotoran burung ataupun pepohonan. Secara tidak sadar manusia itu menghirup spora Cryptococcus dan bisa masuk ke paru. Nanti akan dimakan makrofag dan akan mencetuskan respon imun dan akan dapat menimbulkan inflamasi granulomatosa. Oke. Terus dia nanti bisa menyebar melalui darah dan kemana-mana lah intinya. Terutama pada sistem saraf pusat. Nah, yang harus teman-teman tahu, itu aja lah yang penting. Sekarang gejala dan tandanya. Kalau gejala dan tandanya memang manifestasinya itu selain ke paru ya, yang sering itu adalah memang ke otak atau meningitis atau ME, meningoencephalitis. Nah, manifestasinya itu bisa macam-macam. Jadi bisa sakit kepala, mual muntah gitu ya. Intinya defisit neurologis itu si Cryptococcus. Bentar. Oke, itu Cryptococcus ya. Mana nih? Malaise, sakit kepala, mual muntah, demam, fotofobia, gangguan status mental, dan kaku kuduk. Sebetulnya mirip-mirip sih sama si kayak toksoplasma gitu ya. Dia juga toksoplasma tuh nyeri kepala, demam, hemiparese, penkes, kejang gitu. Itu toksoplasma. Jadi kayak mirip-mirip. Nanti perbedaannya ada pada pemeriksaan penunjang lah gampangannya. Nah, sekarang bagaimana mendiagnosis Cryptococcus meningitis? Dapat dilakukan pemeriksaan seperti analisis cairan CSF, kultur, dan tes imunodiagnostik untuk mendiagnosis meningitis Cryptococcus. Nah, analisa cairan CSF Cryptococcus itu biasanya sel darah putihnya
dan glukosanya itu rendah dan ada peningkatan protein. Kadang-kadang 30% kasusnya normal. Sebagian besar meningitis Cryptococcus punya opening pressure yang besar saat dilakukan fungsi lumbal seperti pada kasus yang tadi sebelum yang untuk soal ini. Terus pemeriksaan lanjutan cairan CSF dapat dilanjutkan dengan tinta India, PCR, antigen Cryptococcus, dan kultur. Nah, yang perlu teman-teman tahu lagi adalah lebih gampang. Ini gimana sih? Oh, belum tak escape. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya di situ ada pemeriksaan cepat antigen dan tersedia fungsi lumbal, maka periksa CSF plus antigennya. Tapi kalau misalnya tidak ada fungsi lumbal atau kontraindikasi, maka ya udah periksa serum, plasma atau darah dengan antigen Cryptococcus. Kalau misalnya dia ada fungsi lumbal tapi nggak ada antigennya, maka periksa CSF dengan tinta India. Kalau nggak ada semua, udahlah rujuk aja. Nah, terus sekarang kita masuk ke terapinya. Sebentar. Oke, kita masuk ke terapinya. Kalau misalnya dia sudah tegak sebagai si Cryptococcus, ya, kalau dia sudah tegak sebagai Cryptococcus, maka ada dua fase nih, terapi induksi sama terapi lanjutan ya. Apa istilahnya? Pemeliharaan. Terapi induksi pilihan pertama adalah anti jamur amphotericin B liposomal. Dosisnya tunggal 10 mg per kg/BB plus flusitosin selama 14 hari dengan dosis 100 mg per kg per hari dibagi 4 dosis plus fluconazole 1200 mg per hari. Ini adalah terapi induksi. Jadi amphotericin B itu ada dua jenis memang, liposomal sama deoksikolat. Nah, kalau yang induksi rekomendasinya itu yang liposomal dosis tunggal, jadi dosis tunggal aja plus dikasih flusitosin selama 2 minggu plus fluconazole. Nah, kalau misalnya alternatifnya jika amphotericin B-nya nggak ada, maka dikasih amphotericin B yang deoksikolat dan flusitosin selama 7 hari, dilanjutkan 7 hari fluconazole dengan dosis 1200 mg per hari. Kalau misalnya dia nggak ada amphotericin B-nya, mau dia liposomal, mau dia si deoksikolat nggak ada, ya sudah flusitosin plus fluconazole dengan dosis sama yang seperti saya sampaikan selama 14 hari. Nah, kalau flusitosinnya aja yang nggak ada, amphotericin B-nya kita kasih plus fluconazole selama 14 hari. Kalau nggak ada amphotericin B, nggak ada flusitosin, maka amphotericin B yang deoksikolat plus fluconazole 14 hari. Jadi prinsipnya sih rekomendasinya kita kasih 3 obat. Amphotericin B liposomal dosis tunggal, flusitosin sama fluconazole diberikan selama 14 hari. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalau soal itu yang pernah keluar di soal tuh yang terakhir nih. Jadi si amphotericin B liposomal flusitosinnya nggak ada, maka ya udah kasih amphotericin B deoksikolat sama fluconazole semuanya 14 hari. Jadi sebetulnya alternatifnya itu ya 14 hari. Kalau bisa pakai liposomal ya pakai liposomal. Kalau nggak bisa pakai liposomal ya pakai yang deoksikolat gitu. Kalau nggak ada flusitosin ya udah adanya amphotericin sama fluconazole ya kasih 2 itu. Intinya sih prinsipnya itu sih. Dah, hafalkan dosisnya ya, termasuk dosis fluconazole. Hati-hati, jangan ketukar sama yang dosis maintenance. Yaitu kalau dosis fluconazole, dosis induksinya tuh 1200 mg. Sementara itu terapi konsolidasi dan pemeliharaan itu kita kasih dengan fluconazole
800 mg per hari selama 8 minggu setelah induksi. Gitu ya. Terapi pemeliharaan, udahlah, ya itu intinya ya. Jadi terapi apa? Sebentar. Induksi, konsolidasi, dan pemeliharaan. Iya betul. Nanti setelah terapi induksi. Jadi nanti setelah terapi induksi, maka masuk ke terapi konsolidasi dan pemeliharaan. Nah, kalau konsolidasi nanti flukonya 800 mg per hari selama 8 minggu. Setelah itu, fase pemeliharaan, flukonya itu 200 mg per hari sampai CD4 di atas 200 dan terjadi supresi dari viral load dengan pemberian terapi ARV. Jadi intinya utamanya itu pada fase induksi sama fase konsolidasi. Nah, habis itu dilanjutkan dengan fase pemeliharaan sampai dia CD4 di atas 200. Dah, dihafalkan mutlak banget harus hafal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Perhatikan dosis flukonasolnya ya. Kalau dia induksi 1200, konsolidasi 800. Kalau dia pemeliharaan 200. Dah, terus mana ya? Udahlah itu aja. Ya. Oke. Nanti bisa dibaca ya. Ini juga ada beberapa. Ini saya masukkan dari yang pedoman dari yang Kemenkes. Bagaimana mendiagnosis? Pada prinsipnya sama aja nih ya. Pada konsolidasi flukonasolnya tadi ya 800 mg per oral. Terus yang lain itu dia 200 mg per hari. Itu sebetulnya memang konsepnya profilaksis sekunder ya. Maintenance itu dia supaya tidak terjadi si infeksi lagi ya sekunder. Ya, nanti bisa dibaca. Jadi jawabannya yang mana ini? Langkah terapi awal yang tepat untuk infeksi Cryptococcus? Yang B, Mas. Ya, amphotericin B dengan flusitosin. Oke, yang paling tepat itu. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Habis ini cepet kok. Satu topik lagi, habis itu kita selesai. Mas, tadi berarti pemeliharaannya pakai fluconazole ya? Itu konsolidasi maksudnya sampai 8 minggu itu. Iya, jadi ada Konsolidasi. induksi sama 800 konsolidasi. sama 800 terus baru 200 itu dipertahankan sampai dia CD4-nya di atas 200 ya. Oke. Jadi yang fase pemeliharaan atau maintenance itu tujuannya untuk profilaksis sekunder. Jadi cuma 200 mg per hari selama sampai dia CD4 di atas 200. Jadi dosisnya 1200, 800, 200. Gitu ya. Nih, tadi ya, ini sebetulnya dia diambil dari sumbernya ini nih, yang tadi saya bilang induksi itu single high dose si amphotericin B yang liposomal, single dose aja, plus 14 hari flusitosin dan fluconazole. Jadi si amphotericin B-nya tuh cuma single dose aja, cuma sekali pemberian. Sementara si flusitosin sama fluconazole itu diberikan selama 14 hari, ya, fase induksinya. Gitu. Tapi kalau ditanyakan ya langkah terapi awal yang paling tepat jelas si amphotericin B dengan flusitosin. Fluconazole ini sebetulnya lucu-lucu ya. Enggak sih, dosisnya gede. Oke, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau konfirmasi? Apalagi ya yang sering keluar tuh, ini tuh sering keluar ya memang. Oke, ya. Kita masuk ke paket yang kedua. Semangat ya. Tata laksana yang tepat pada pasien laki-laki HIV 45 tahun.
kejang, muntah. CD4 terakhir 50. Tidak minum obat 1 bulan. Penkes, somnolen, takikardi, diet febris, kaku kuduknya positif, meningitis ya. Ada pembesaran kelenjar getah bening multiple yang lunak, mata, fundoskopi, multiple yellowish white, papil edem positif. Multiple ring enhancement pada CT scan kepala. Maka tata laksana yang tepat 100% menjawab pirimetamin. Nah, ini udah teman-teman udah hampir udah betul semua ya. Jadi kita masuk ke toksoplasma. Nah, toksoplasmosis itu disebabkan infeksi parasit namanya Toxoplasma gondii. Dia adalah parasit intraseluler ya, intraseluler. Nah, faktor resikonya itu biasanya konsumsi daging kurang matang, terutama domba, sapi. Tuh. Aduh. Atau dia kena pokoknya terkontaminasi sama feses kucing dan lain-lain. Itu juga bisa. Nah, Toxoplasma gondii itu siklus hidupnya ada di 2 host. Host yang definitif merupakan tempat siklus seksual dan aseksual terjadi. Sementara di host perantara hanya siklus aseksual. Nah, siklus hidup toksoplasma ada 3 tahap, yaitu yang pertama takizoid. Taki kan dia cepat. Takikardi, ini takizoid. Dia berkembang biak dengan cepat dan berkembang biaknya di dalam sel. Kan dia intrasel tadi. Bradyzoid. Bradyzoid itu bentuk yang pelan-pelan berkembang biaknya di dalam kista jaringan. Biasanya akan kelihatan saat infeksi laten dan kronis. Yang ketiga adalah sporozoid di dalam ookista yang dikeluarkan dalam kotoran kucing dan tetap ada di lingkungan. Nah, ini. Jadi Toxoplasma gondii siklus hidupnya tuh ada yang di dalam usus, ada yang di luar usus, siklus enterik dan siklus eksoenterik. Nah, ini yang lebih mudah yang dari CDC. Memang ini definite host-nya itu ada, contohnya ada kucing, ya. Terus dia itu kan mengeluarkan feses. Nah, dia itu akan mengeluarkan yang namanya ookista. Ya, ookista itu diekskresi pada feses kucing, mengkontaminasi tanah yang diingesti oleh burung, mamalia, ataupun bahkan bisa manusia. Tuh ya. Terus selain itu juga, contaminated soil dan lain-lain. Habis itu juga ookista ini, aku mau ngomong apa sih? Ookista. Oh, ini intermediate host bird mammal human nih, bisa lewat jalur si ookista. Tetapi ada juga dia di mana fase bradyzoid yang ditemukan pada otot bradyzoid di dalam jaringan ya, otot ataupun sistem saraf host yang terinfeksi, yaitu bradyzoid. Nanti dia bisa berkembang menjadi takizoid ya, yang dia tumbuh dengan cepat di dalam sel. Ya, itu aja. Jadi dia memang awalnya ookis ya, ookis terus habis itu brady, terus takizoid intinya. Nah, yang perlu teman-teman tahu adalah algoritmanya ini ya. Ini memang agak pendiagnosisannya agak ribet ya. Jadi mana ya yang gampang ya, tak jelasin ke teman-teman tuh ini aja. Aduh. Oh, nggak ada serologinya ya. Serologinya nanti mungkin ada di soal yang paket berikutnya ya. Kita fokusnya yang di mata. Yang jadikan toksoplasma itu bisa menyerang mata, bisa menyerang otak, bisa menyerang macam-macam. Nah, kalau misalnya dia menyerang yang di mata pada kasus ini, toksoplasma itu menyebabkan uveitis posterior di seluruh seringnya uveitis posterior ya. Nah, diagnosisnya itu didasarkan pada pemeriksaan mata yang menunjukkan adanya lesi di pada retina. Bentar, kok nggak ada kelihatan gambarnya ya? Harusnya aku bikin slide pada retina ya.
nanti pada retina itu dia akan menyebabkan gambaran yellowish white ini. Multiple yellowish white, papil edem gitu. Itu adalah toksoplasma mana ya? Sebentar. Mana sih? Maaf ya ini kok nggak lengkap ya pembahasannya. Hmm, ya udahlah, sementara pakai ini dulu ya. Oke, jadi dia intinya ada lesi pada retina. Nanti lesinya itu memperlihatkan lesi fokus bulat, unilateral, batas kabur berwarna keputihan, dikelilingi edema pada retina. Tuh ya. Eh, Bisa ketemu adanya perdarahan, bisa ketemu adanya nekrotikan retinitis, gitu-gitu bisa. Nah, terus nanti yang harus teman-teman hafalkan lagi adalah di algoritmanya. Jadi, memang kalau untuk memastikan lagi, itu kan terkadang memang kita perlu melakukan pemeriksaan serologi, ya, serologi. Kalau memang serologinya positif, tapi klinikal dari untuk diagnosis pastinya si toksoplasma dapat dilihat dari pemeriksaan cairan humor, aqueous humor, ataupun vitreous pada pasien. Nanti bisa dilakukan pemeriksaan PCR atau yang namanya Goldman-Wittemar Coefficient GWC, Western Blot IgG, sampel berpasangan serum atau cairan mata. Intinya kalau misalnya dia positif ya udah dia tegak sebagai ocular toxoplasmosis. Tapi sebetulnya dengan pemeriksaan kas fundoskopi itu juga bisa ya. Oh ini udah toksoplasma, punya toksoplasma itu bisa. Ya. Terus nanti untuk pengobatannya. Untuk pengobatan dari toksoplasma ini ya. Kalau ini pengobatan ensefalitis toksoplasma. Nah, kalau ya ini ya ampun ini ternyata slide-nya di belakang. Nih, jadi dia itu akan menimbulkan tampakan retinitis kan peradangan pada retina, terus dia biasanya warna putih-putih ya, white focal retinitis gitu. Terus dia biasanya kalau warnanya putih atau kuning dia itu aktif. Tetapi kalau dia warnanya itu gelap kayak gini itu berarti dia old scar. Jadi dia kayak jaringan parut sebelumnya terinfeksi terus sekarang sudah ada kerusakan pada retina. Oke. Nah, untuk pengobatan pada toksoplasmosis yang menyerang dapat diberikan beberapa jenis pengobatan. Bentar-bentar ya, tak cari yang gampang buat teman-teman. Ini tuh kok nggak ada yang oke ya untuk pengobatan buat teman-teman itu. Saya bentar-bentar. Tak cari ini yang gampang. Kok nggak ada yang gampang? Berarti semuanya susah. Oke, ya udahlah, ini aja. Ya wes, ini aja ya untuk terapinya. Bentar. Ya udahlah, ini aja. Pilihan pertamanya sebetulnya ini pengobatan juga diterapkan pada si ensefalitis toksoplasma. Jadi pilihan pertamanya itu adalah bisa diberikan sulfadiazin oral, pirimetamin, sama asam folinik atau leukovorin. Ya, sulfadiazin, pirimetamin, sama asam folat. Nih ya. Dosis awalnya itu memang si sulfadiazin itu bisa 4 kali 1-2 gram. Pirimetamin 1 kali 200 mg. Asam folinat 10-20 mg per hari. Oke. Nah, jadi pokoknya 3 itu pirimetamin, sulfadiazin, sama asam folat. Karena asam folat itu
eh, dia melawan si efek dari depresi sumsum tulangnya si pirimetamin ya. Jadi dia bisa nanti malah menyebabkan neutropeni, trombositopeni dan lain-lain. Nanti setelah itu diberikan dosis rumatan. Kalau dosis rumatannya juga mirip-mirip ya. Dosisnya misalnya sulfadiazin 1-2 gram per 6 jam selama 6 minggu. Terus pirimetamin itu dosisnya lebih kecil, 50 miligram kalau berat badan kurang dari 60, 75 kalau lebih dari 60. Asam folinatnya sama 10-20 miligram per hari. Ini dihafalkan ya. Tuh. Nanti berapa lama pemberian si dosis awal ini? Biasanya itu 3-6 minggu. Sementara kalau dosis rumatannya bisa sampai kurang lebih di sini memang 6 minggu ya, tetapi itu dosis rumatan tuh bisa sampai ini ya, 6 bulan. Dia bisa sampai 6 bulan. Ada juga yang bilang itu dosisnya rumatan itu separuh dari dosis awal. Gitu. Jadi misalnya yang ini 1-2 gram, maka dosis rumatannya dia separohnya. 200 ini 100. Ini maka dosis separohnya lah dosis rumatan. Nah, pilihan yang lain kalau misalnya pirimetaminnya nggak bisa, maka dapat diganti cotrimoxazole. Dah, itu aja yang penting ya. Aduh, duh. Duh, ini benar kakiku sakit. Dah. Nih, dah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini jatuhnya hafalan ya. Tuh, jadi kira-kira jawabannya yang mana? Tata laksana yang tepat untuk pasien ini? Ini hafalan banget ya. Yang jadi dosisnya adalah yang B. Yang B ya. Jadi di sini pirimetamin 200 mg lanjut 50-75 mg per hari, leukovorin 10-20 mg per hari, sulfadiazin 1000-1500 mg per hari. Jadi pakai yang ini ya. Kok sebentar kok aku agak bingung ya. Ini tuh pirimetamin 100 mg per, oh dia betul 200 mg. Terus habis itu lanjut di 50-75 mg per hari. Oh nih ya, nih. Iya, Mas. Tapi ya masuknya apalan banget ya ini. Nanti ini ya teman-teman harus nyatet sih mau nggak mau harus benar-benar dibedakan ini tuh terapi apa Cryptococcus, ini terapi toksoplasma, habis itu nanti ada terapi TB, terapi HIV gitu ya. Ya ini benar-benar diapalin mutlak deh kalau kayak gini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Saya mungkin nggak bisa bantu um, bener ngapalinnya ya, tapi saya cuma membantu menyadarkan bahwa ini susah. Jadi harus lebih ekstra lagi untuk belajar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 2. Apa manajemen selanjutnya yang sesuai? Wanita hamil 28 tahun, trimester pertama, didapati serokonversi positif untuk toksoplasmosis tanpa ada gejala. Uji serologinya IgM antitoksoplasma positif, IgG aviditas rendah. Semuanya ngasih spiramisin. Jadi oke, kita mengingatkan aja sebetulnya infeksi toksoplasma pada orang dewasa itu biasanya klinisnya tuh hanya kayak flu-like symptom aja. Jadi dia itu apalagi kalau sistem imunnya baik gitu ya. Tetapi yang menjadi concern adalah kalau dia menyerang mereka yang imunnya rendah apalagi HIV atau menyerang yang ibu hamil karena dapat beresiko infeksi ke anaknya, apalagi menyerangnya pada saat dia kehamilan, pada saat dia infeksi akut. Nah, ketika seseorang itu terinfeksi,
apapun infeksinya kan kita akan muncul antibodi ya. Antibodi itu bisa berupa IgM, IgG, IgA, IgD, IgE. Nah, kalau misalnya seseorang itu misalnya ibu hamil gitu ya, dia sudah memiliki imunitas IgG, itu dia dapat menyeberang plasenta dan dapat melindungi fetus atau bayinya. Itu IgG. Tetapi kalau IgM itu tidak bisa, ya tidak bisa melindungi bayi. Jadi dia terlalu besar sehingga dia tidak bisa melindungi bayi. Padahal kalau dia infeksi akut, IgG kan biasanya belum terbentuk biasanya. Jadi dia kan biasanya IgM dulu toh. Nah, makanya itu yang paling ditakutkan adalah kalau dia infeksi akut pada ibu hamil. Karena resiko anaknya bisa menjadi congenital toxoplasmosis. Nah, eh, kalau kita mau bandingkan, trimester 1 itu dia lebih jarang terkena. Tetapi konsekuensinya menjadi congenital toxoplasmosis itu dia gede banget. Toxoplasmosis itu lebih sering menginfeksi pada trimester ketiga. Kalau kita bandingin ya. Tetapi dia resiko ke arah congenital infeksinya dia paling rendah. Gitu. Nah, pada kehamilan faktor resikonya memang mengkonsumsi daging yang setengah matang atau terkontaminasi air yang terkontaminasi, terekspos pada tanah ya, misalnya berkebun tanpa pakai sarung tangan, terekspos pada feses kucing gitu. Nah, nanti kalau per definitifnya kalau pada saat hamil itu kita bisa menemukan Toxoplasma gondii tropozoid ya, tropozoid yang matur ini ya, yang kayak pisang gini pada cairan amnionnya. Gitu. Itu udah pasti kalau ketemu di cairan amnion dia ketemu si tropozoid, lah dia pasti toxoplasmosis kongenital. Kan nggak mungkin pada hamil kita ambil sampel dari bayinya, atau jarang. Nah, yang dapat membantu kita adalah pemeriksaan serologi. Ini sih bentuk gampangnya ya. Ini gampangnya. Nanti teman-teman silakan baca yang lebih detailnya yang di slide ini. Untuk gampangnya adalah gini. Yang harus prinsipnya teman-teman tahu, ketika seseorang itu terinfeksi, maka awal itu adalah IgM akan muncul positif. Nah, tetapi IgG tidak lama berikutnya dia juga akan muncul. IgM dapat bisa bertahan hingga 1 tahun, 2 tahun, IgG bisa lama banget, tuh ya. Sehingga ketika infeksi akut, ya bisa aja dia IgM, IgG-nya positif. Tapi kita lihat pada bulan ke-12 misalnya. Nah, kalau kita periksa IgM, IgG-nya positif, dia bisa aja berupa infeksi akut ataupun memang dia ya dia bisa aja ternyata sebelumnya infeksi akutnya tuh sebelumnya lah intinya gitu. Jadi misalnya dia IgM IgG-nya positif, dia bisa berupa infeksi akut atau ternyata dia infeksinya udah 16 bulan sebelumnya gitu, karena IgM bisa bertahan hingga 2 tahun. Nah, sehingga yang gampangnya aja lah, kalau misalnya diperiksa itu dia IgG-nya positif, IgM antitoksonya negatif, maka dia sudah punya imunitas. Ingat, IgG bisa masuk ke dalam janin, menyeberang plasenta, sehingga dia pasiennya sudah punya imunitas, bayinya udah punya imunitas dari IgG ibunya. Tetapi kalau misalnya keduanya negatif, berarti ibunya belum punya imunitas. Maka edukasi dan follow up berkala serologinya. Nanti biasanya kita follow up ternyata IgG IgM-nya jadi positif. Ya udah, kan kita ada bukti sebelumnya dua-duanya negatif tapi dia serokonversi nih. Maka udah pasti dia infeksi primer akut. Ya, kalau infeksi primer akut jelas dia harus diobati. Kalau IgM-nya tok yang positif, maka sebetulnya sarannya itu adalah bisa saja dia itu awal banget infeksi. Sehingga sebaiknya dites ulang 2-3 minggu. Kalau hasilnya harusnya 2-3 minggu, kalau
dia infeksi akut, pasti dua-duanya jadi positif. IgG-nya juga ikut positif. Tapi kalau misalnya tetap, maka dia hanya disebut unspecific IgM. Ya. Terus sekarang yang menjadi masalah adalah kalau dia dua-duanya positif di awal. Seperti saya bilang, apakah ini infeksi akut atau apakah ini infeksi yang lama tapi IgM-nya masih positif gitu. Nah, sehingga berikutnya kita butuh bantuan aviditas IgG. Aviditas tuh kayak pacaran. Jadi awal-awal ya keeratan aviditas tuh. Awal-awal akut itu biasanya aviditasnya rendah. Tapi ketika dia udah lama, ini dia semakin dekat gitu ya, karena dia udah proses mengenal tuh. Jadi aviditasnya akan tinggi. Sehingga kalau kita periksa aviditasnya itu rendah, maka kemungkinan infeksinya itu didapat kurang dari 4 bulan lah. Jadi kita bisa bilang ini infeksi akut. Tetapi kalau aviditasnya tinggi, dia infeksinya itu lebih dari 4 bulan yang lalu. Yang menjadi masalah darahnya ini diambil kapan? Kalau darah ini diambil pada saat awal kehamilan, ya kalau di saat di awal kehamilan ya udahlah. Kan lebih dari 4 bulan, berarti pasti infeksinya sebelum kehamilan infeksinya gitu. Tetapi kalau darah ini diambil pada saat hamil akhir misalnya, maka wah lebih dari 4 bulan yang lalu jangan-jangan dia awal kehamilan infeksinya. Nah, untuk itu harus diperiksa kadar IgG. IgG-nya rendah berarti old infection. IgG-nya tinggi kemungkinan dia infeksi primer akut pada saat dia hamil. Jadi urutannya dua-duanya positif, IgG IgM positif, cek aviditas. Aviditasnya dia tinggi lebih dari 4 bulan yang lalu. Kalau dia diperiksa di akhir kehamilan, cek kadar titer IgG. Kalau titer IgG-nya tinggi, maka probable recent infection. Jadi secara kesimpulan terlepas dari waktu, kalau yang namanya infeksi primer akut itu kalau satu, biasanya ya, IgG IgM-nya positif dua-duanya, aviditas IgG-nya tinggi, aviditas IgG-nya rendah, itu jelas infeksi akut di awal, dengan kalau misalnya mau dicek kadar titer IgG-nya dia tinggi. Ya, tuh itu prinsipnya. Nanti untuk algoritma ini bisa teman-teman baca lebih perdalam ya. Nah, sekarang kita lihat di soal. Wanita hamil 28 tahun trimester pertama. Serokonversi positif toksoplasmosis. Jadi serokonversi itu perubahan. Serokonversi positif berarti dia awalnya negatif jadi positif. Tapi nggak ada gejala nih. Dia kalau si ibunya sih nggak masalah, yang takut tuh anaknya. Nah, IgM antitoksoplasma positif, IgG aviditas rendah. Aviditasnya rendah berarti kemungkinan dia infeksi akut apa infeksi lama? Infeksi Akut, Mas. akut ya. Ingat aviditas tuh kayak orang pacaran. Jadi kan mengenal awal-awal mengenal. Wow, kalau awal-awal mengenal pasti dia rendah aviditasnya. Terus kalau misalnya tak tanya kalau dicek titer IgG itu biasanya tinggi atau rendah pada kasus misalnya tak cek titer IgG toksoplasma tinggi apa rendah? Tinggi. Tinggi ya. Nah, teman-teman nanti kenapa tinggi? Ini ya seperti yang tadi saya gambarnya ini. Nih kan awal tinggi terus dia nanti jadi gini. Jadi kalau awal-awal justru dia tinggi. Oke, berarti dia intinya infeksi akut pada wanita hamil trimester pertama. Nah, sekarang pilihan tata laksana selanjutnya apa? Apakah saya tadi bilang untuk pasti memang biasanya itu dengan amniosintesis. Tapi amniosintesis itu hanya bisa dilakukan pada saat usia kehamilan 18 hingga 20 minggu. Sebelum itu nggak bisa amniosintesis. Gitu. Padahal ini trimester pertama. Trimester pertama tuh sampai kurang lebih 12 minggu. Berarti kita nggak bisa tuh
amniosintesis. Lagian itu bukan pemantauan, itu lebih ke arah diagnosis. Nah, sehingga selain dari amniosintesis, pemeriksaan penunjang yang lain adalah USG sebetulnya. Nah, tapi apakah sekarang dia infeksi akut kita nggak ngapa-ngapain, kita kasih pemberian obat antiparasit. Pilihannya adalah mana? Habisin. Spiramisin. Oh. Nih, ya pada wanita hamil adalah spiramisin. Diberikan 3 gram per hari dibagi 3 dosis. Jadi 3 kali 1 gram. Perut kosong. Kita berikan hingga melahirkan atau hingga terdokumentasi janin terinfeksi. Karena spiramisin itu prinsipnya kayak lebih ke pencegahan. Gitu. Tetapi kalau memang dia sudah kan kita hanya bisa bilang ini, kita nggak tahu nih anaknya ini terkena atau enggak. Kita hanya bisa bilang ibunya terinfeksi akut. Karena kita nggak bisa konfirmasi, wong di amniosintesis hanya bisa pada usia 18 hingga 20 minggu gitu. Pada usia 18 hingga 20 minggu kita amniosintesis, terus kita lihat cairan amnionnya, ternyata ketemu tropozoitnya. Berarti si anak pasti toksoplasmosis kongenital. Sehingga ya udah nggak usah lanjutin spiramisin. Kita langsung obati dengan pirimetamin, sulfadiazin, sama asam folat. Pirimetamin sebagai terapi utama diberikan loading dose 100 mg per hari dibagi 2 dosis selama 2 hari, selanjutnya 50 mg per hari. Sulfadiazin loadingnya 75 mg per kg per hari dibagi 2 dosis selama 2 hari, selanjutnya 100 mg bagi dalam 2 dosis. Sama leukovorin 5-20 mg per hari kita berikan hingga melahirkan. Gitu ya, terdokumentasi janinnya terinfeksi. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, slide ini lebih gampang nih. Retinochoroiditis, pirimetamin, sulfadiazin. Lah ini lebih enak yang ini daripada yang pembahasan slide sebelumnya. Gitu ya. Yang pembahasan soal break sebelumnya. Dan jadi jawabannya A, B, C, D, E. Yang A, Mas. Ya, spiramisin dosisnya berapa tadi? Dosisnya? 3 gram dibagi 3. Ya, 3 kali 1 gram ya. 3 gram dibagi 3. Oke. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau konfirmasi? Mas Maaf ya. berarti harus ini ya, harus tahu usia kehamilan dulu ya. Sebenarnya berarti Iya, kalau dia 18 minggu gitu, berarti kita harus amniosintesis. iya. Atau sebetulnya dibantu USG. Jadi USG itu kadang-kadang bisa membantu kita apakah anak itu sebetulnya udah terkena atau belum, terkena atau tidak. Jadi nanti aku lupa, gambarannya itu adalah ini kayak hidrosefalus dan lain-lain gitu. Ada di bagian PPK-nya toksoplasma. Ya udah kalau misalnya anaknya tuh kayak hidrosefalus, gangguan di otaknya lah pokoknya itu, ya udahlah dia pasti udah kena, dah kasih aja obatnya langsung sebagai terapi. Jadi nggak usah spiramisin, spiramisin kan profilaksis gitu. Tapi secara teori tetap per definitifnya adalah amniosintesis. Oke, siap Mas. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, eh ya, untuk malam hari ini saya cukupkan ya. Nanti biar teman-teman ini lagi. Nanti mungkin akhir minggu, weekend atau ini saya selesaikan TROPMED. Habis itu minggu depan tinggal tinggal satu lagi kok, satu topik lagi jantung. Dia habis jantung berarti saya udah ngasih 11 topik. 11 topik divisi. Oke, gitu ya. Semangat ya. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa di soal, di grup.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau konfirmasi lagi, saya tutup. Sebelum saya tutup, saya minta maaf kalau di dalam penjelasannya mungkin banyak yang kurang jelas, banyak yang lupa-lupa. Saya minta maaf. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang didapat di malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih ya. Terima kasih Mas Ado. Makasih Iya, Mas Ado. semangat Iya, ya. Mas. Teler ya, makasih.